Banyak orang sudah tahu, negara kuat adidaya Amerika Serikat dalam sejarahnya pernah kalah perang melawan negara kecil di Asia Tenggara, yaitu Vietnam. Itu fakta, tak peduli seberapa sering Anda nonton Rambo 2. Tapi sepertinya orang tidak tahu kalau tahun 2016 kemarin, negara superpower ini ternyata juga berhasil diacak-acak oleh satu kota kecil berpenduduk hanya 43.000 jiwa bernama Viles di negara Makedonia. Loh, bentar, gimana ceritanya? Jadi gini, tahun 2016 kemarin adalah tahun yang keras dalam politik Amerika Serikat. Ada Pilpres yang mempertarungkan Donald Trump melawan Hillary Clinton. Pilpres ini sangat sengit sehingga membuat masyarakat Amerika terbelah dua. Masing-masing percaya kandidat mereka seolah malaikat yang dikirim dari surga. Dan yang satunya adalah setan alas belaka. Saking sengitnya, sudah kayak mau perang saudara saja. Nah, ternyata penyebab utama dari sengitnya pertikaian antara dua kubu ini adalah karena masyarakat Amerika saat itu kebanyakan baca berita-berita yang tidak jelas di internet. Informasi-informasi hoax tidak berdasar dan mengarang-arang saja. Namun, pendukung calon menyukai berita-berita itu karena mengafirmasi kebenaran pilihan mereka, bahwa capres lawan mereka berlumuran darah dan dosa, sementara kandidat mereka titisan dewa. Faktanya, memang berita-berita hoax tersebut banyak yang menjatuhkan Hillary Clinton dan secara langsung atau tidak langsung mendukung Donald Trump. Banyak masyarakat Amerika yang terpengaruh oleh kabar-kabar yang mengalir deras di komputer, laptop, atau HP mereka, sehingga memilih paman Trump tanpa peduli pertimbangan yang lebih matang. Serangan berita-berita hoax yang memantik permusuhan ini nyatanya berhasil menyetir hasil pemilu Amerika, merusak sistem demokrasi mereka, dan akibatnya segregasi itu masih dirasakan sampai sekarang. Terakhir, pemilu 2020 pun berakhir rusuh nggak karu-karuan. Beberapa kantor berita dan lembaga penelitian kemudian melakukan investigasi tentang sumber dari artikel-artikel berita hoax ini. Siapa sebenarnya yang buat? Konspirasi apa ini? Apakah dari tim suksesnya Donald Trump? Atau dari intelijen Rusia? Dari Cina? Dan apa motivasinya? Dan hasil investigasinya sangat mengejutkan. Ada dua fakta yang bikin kita semua terkejut. Fakta pertama, artikel-artikel berita ngawur yang memecah belah itu ternyata berasal dari tempat yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di Viles, Makedonia. Di kota kecil ini, sekelompok anak muda sengaja berkumpul, merekrut yang lain dan mengadakan pelatihan untuk memproduksi sebanyak-banyaknya konten berita hoax, kemudian diunggah di media sosial untuk menarik perhatian netizen. Target mereka saat itu memang adalah Pilpres Amerika Serikat. Taktik mereka berhasil karena konten-konten yang mereka tayangkan menarik banyak sekali klik dari warga Amerika yang tersulut emosinya membaca berita-berita fitnah tentang capres. Fakta kedua, anak-anak muda Makedonia itu tidak punya motivasi atau minat politik sama sekali. Tidak ada idealisme atau misi politik tertentu. Mereka bahkan tidak pernah ke Amerika. Mereka memproduksi artikel yang menjelekkan Hillary atau mendukung Trump bukan karena secara ideologi mereka cocok dengan Trump atau benci Hillary Clinton. Mereka hanya mengamati dan mengikuti tren favorit netizen Amerika saja. Karena mereka melihat pendukung Trump lebih militan dalam membaca artikel-artikel seperti ini, maka mereka pun menyuguhkan berita-berita karangan untuk menyenangkan para supporter Trump tersebut. Pendukung Trump semakin rajin mengeklik, membaca, dan betah di artikel-artikel itu. Bahkan dengan sukarela menyebarkannya ke teman-teman dan saudara-saudaranya. Anak muda Makedonia ini lalu memasang iklan pada artikel-artikel tersebut, sehingga aliran ribuan dolar konstan mengalir ke rekening mereka. Artinya, semua ini dilakukan berdasarkan motif ekonomi. Dan hoax atau berita palsu adalah sebuah industri yang menggiurkan. Ambil contoh sampel satu orang pemuda pelakunya, yang diwawancari oleh BBC ini. Goran, bukan nama sebenarnya, mengaku mendapat 1.800 US dollar dari Google Ads, hasil dari dirinya memproduksi berita-berita palsu yang disebar di internet tentang Pilpres Amerika. Saat itu usianya baru 19 tahun. Dan Goran hanya satu dari sekian banyak anak muda di kota itu yang melakukan hal yang sama secara terkoordinasi. Goran sendiri mengaku pendapatan dia itu termasuk yang rata-rata saja, banyak yang lebih besar. Goran membela diri dengan mengatakan kira-kira begini, warga Amerika menyukai cerita yang kami buat dan kami dapat uang dari mereka. Persetan apakah berita itu benar atau palsu. Warga kota Viles lain juga punya pembelaan soal industri ini. Seperti hasil wawancara yang dilakukan sekelompok peneliti dari Universitas Haifa ini ke salah satu perempuan muda di sana. Kira-kira dia mengatakan, kita ini orang susah, dan kalau orang Amerika nggak bisa membedakan mana berita asli dan palsu, ya itu salah mereka. Apa yang terjadi di Makedonia tahun 2016 ini dalam artian negatif merupakan sesuatu yang revolusioner karena dampaknya meluas ke seluruh penjuru dunia. Karena setelah itu kita bisa melihat fenomena yang sama di mana-mana. Ini sudah jadi masalah global. Tentu pelakunya sekarang bukan hanya dari Viles Makedonia saja. Yang terjadi di Makedonia menarik perhatian untuk ditiru penjahat-penjahat lain di mana-mana. Kita bisa menemukannya di Brazil, India, Malaysia, di mana-mana, dan tentu saja di negara 62. Ini membuat kita berefleksi. Kita tentu masih ingat apa yang terjadi di Pilpres 2019 kemarin. Berapa banyak grup WhatsApp yang bubar, suami istri yang berantem, saudara-saudara yang tidak lagi bertegur sapa, hanya karena bermusuhan
bermuara pada artikel tidak jelas yang dibagikan di media sosial. Gagasan bahwa perselisihan dalam masyarakat ini sengaja dibikin oleh sekelompok orang demi keuntungan mereka bukanlah sebuah konspirasi, tapi sebuah kenyataan. Sekarang kita bisa saksikan berita-berita provokatif terus mengalir seperti air terjun Niagara. Fiksi dicampur dengan fakta yang benar-benar terjadi dimix dengan yang ngadi-ngadi, terutama berkutat pada topik-topik yang mudah memantik emosi masyarakat, yaitu politik, agama, etnis, ras, supranatural, dan seks. Modus yang paling mudah dikenali adalah dengan adanya konten yang isinya mengadu domba satu kelompok dengan yang lainnya. Agar pendukung-pendukung dari masing-masing kelompok itu mau datang ke artikelnya, atau menyimak utas tweetnya, atau nonton videonya dan meramaikan konten itu. Dari situ kreatornya bisa dapat cuan melalui iklan atau endorse dari pihak ketiga. Misalnya kalau kita sedang buka YouTube, Anda pasti sering melihat video yang judulnya setipe-setipe ini kan? Si Anu diadu dengan si itu, tokoh nasional ini diduelkan dengan tokoh nasional yang itu, menteri vs menteri, ormas satu dengan ormas lain, ustadz ini diskakmat sama ustadz itu. Padahal biasanya mereka malah tidak pernah sekalipun bertemu. Perseteruan dilebih-lebihkan dan dibuat seolah-olah genting dan menyangkut harga diri. Kita sebagai warga tentunya ingin ada pihak berwenang yang menertibkan fenomena ini. Sebetulnya dalam beberapa kasus, aparat sudah bertindak sih, namun fenomenanya memang jauh lebih masif daripada upaya penindakan. Harus diingat juga bahwa ini fenomena global. Hampir seluruh pemerintahan di dunia ini pun sedang pusing memikirkan bagaimana regulasi terbaik untuk menanggulanginya. Menunggu pemerintah dengan solusinya kayaknya masih lama. Kita nggak mungkin hanya pasrah saja menerima kondisi ini. Paling tidak yang bisa kita lakukan sekarang adalah membangun kesadaran bahwa ada loh pihak-pihak di luar sana yang secara nyata memproduksi kerusuhan di dunia maya ini untuk memenuhi koceknya sendiri. Kita yang harusnya produktif cari duit dan kebahagiaan dunia akhirat malah terdistraksi oleh penipuan-penipuan mereka. Lebih konyol lagi jika kita sibuk dengan konten-konten itu, tapi hidup kita gini-gini aja. Sementara mereka yang melenakan kita dengan kebohongan-kebohongan sedang foya-foya di luar sana. Selain membangun kesadaran diri sendiri, tentu kita perlu juga membagikan kesadaran ini kepada orang-orang terdekat kita, agar semakin banyak yang tercerahkan dan kritis menyaring kebenaran di dunia maya. Salah satu contoh konkretnya, ya dengan membagikan video ini ke orang-orang kesayangan Anda. Terus-menerus mengkonsumsi konten-konten fitnah berarti kita meneruskan upaya-upaya yang bisa merusak pertemanan, persaudaraan, rumah tangga bangsa negara, sekaligus membuat orang-orang jahat itu kaya raya. Masa iya kekonyolan begini masih mau diteruskan?